Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pencegahan penyakit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alwis Nadawaru dengan NIM 10202401. Pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian. Secara umum, pencegahan atau prevention dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa yang diharapkan akan terjadi, sehingga peristiwa tadi tidak terjadi atau dapat dihindari. Pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi. Bentuk upaya yang pertama pencegahan primordial, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faktor risiko serta diperlukannya keterlibatan instansi-instansi terkait sehingga cepat terlaksana. Contohnya pelarangan illegal logging. Lalu kedua pencegahan primer, yaitu usaha yang dilakukan pada tahap prepatogenesis sehingga derajat kesehatan dapat ditingkatkan pada jenis penyakit tertentu. Lalu ketiga, pencegahan sekunder, yaitu usaha yang dilakukan pada saat sakit dengan diagnosis dini serta pengobatan yang cepat dan tepat. Lalu keempat, pencegahan tersier, yaitu usaha yang dilakukan untuk mencegah kecacatan atau kematian, mencegah terulangnya penyakit serta melakukan proses rehabilitasi fisik, sosial, serta psikologi. 3. Tingkatan pencegahan secara umum, yaitu pencegahan tingkat pertama atau primary prevention yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Sasaran pencegahan pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab dan lingkungan penjamu. Sasaran yang ditunjukkan pada faktor penyebab atau menurunkan pengaruh penyebab serendah mungkin dengan usaha antara lain desinfeksi, pasteurisasi, sterilisasi yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme penyebab penyakit, penyemprotan inseksida dalam rangka menurunkan menghilangkan sumber penularan, maupun inseksida dalam rangka menurunkan menghilangkan sumber penularan maupun memutuskan rantai penularan. Di samping karantina dan isolasi yang juga dalam rangka memutuskan rantai penularannya. Lalu mengatasi atau modifikasi lingkungan melalui perbaikan lingkungan fisik, seperti peningkatan air bersih, sanitasi lingkungan dan perubahan serta bentuk pemukiman lainnya, perbaikan dan peningkatan lingkungan biologis seperti pemberantasan serangga dan binatang pengerat, serta peningkatan lingkungan sosial seperti kepadatan rumah tangga, hubungan antar individu dan kehidupan sosial masyarakat. Meningkatkan daya tahan penjamu yang meliputi perbaikan status gizi, status kesehatan umum dan kualitas hidup penduduk, pemberian imunisasi, serta berbagai bentuk pencegahan khusus lainnya. Pencegahan tingkat kedua, yaitu yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat. Sasaran pencegahan ini terutama ditunjukkan pada mereka yang menderita atau dianggap menderita, atau suspek, atau yang terancam akan menderita ataupun masa tunas. Yang pertama, pencarian penderita secara dini dan aktif melalui peningkatan usaha surveillance penyakit tertentu. Lalu pemberian kemopropilaksis yang terutama bagi mereka yang dicurigai berada pada proses prepatogenesis dan patogenesis penyakit tertentu. Lalu ada pengamatan epidemiologis, lalu memberi pelayanan kesehatan sebaik-baiknya pada sarana pelayanan umum atau praktek dokter swasta. Lalu mengadakan pengobatan penyakit menular yang terdapat di masyarakat seperti penyakit akibat hubungan seksual dapat melindungi orang lain terkena penyakit tersebut. Dengan cara demikian, kita mengadakan pencegahan sekunder bagi penderita dan pencegahan primer bagi orang yang potensi terkena penyakit. Pencegahan tingkat ketiga, yaitu yang pertama rehabilitas, di mana rehabilitasi adalah usaha pengembalian fungsi fisik, psikologi dan sosial optimal yang mungkin yang meliputi rehabilitasi fisik atau medis, rehabilitasi mental atau psikologis, serta rehabilitasi sosial yang meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Lalu upaya pencegahan, tingkat ketiga ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi organ yang cacat,
membuat protesa ekstremitas akibat amputasi, dan mendirikan pusat-pusat rehabilitasi medik. Promosi kesehatan atau health promotion, peningkatan kesehatan. Nah, sangat perlu dilakukan pendidikan kesehatan agar dapat menjaga keseimbangan tubuh agar tubuh tetap sehat. Misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Yang pertama, penyediaan makanan sehat cukup kualitas maupun kuantitasnya. Lalu perbaikan higien dan sanitasi lingkungan, misalnya penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran dan air limbah, dan sebagainya. Lalu pendidikan kesehatan kepada masyarakat, yaitu usaha kesehatan jiwa agar tercapai perkembangan kepribadian yang baik. Lalu olahraga secara teratur sesuai kemampuan individu. Lalu rekreasi atau hiburan untuk perkembangan mental dan sosial melaksanakan pemeriksaan berkala. Perlindungan khusus atau specific protection, perlindungan khusus. Mencegah penyakit, menghentikan proses interaksi bibit penyakit, pejamu, lingkungan dalam tahap prepatogenesis, tetapi sudah terarah pada penyakit tertentu. Tindakan ini dilakukan pada seseorang yang sehat tetapi memiliki risiko terkena penyakit tertentu. Perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu. Nah, beberapa usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk perlindungan khusus, yaitu yang pertama pemberian imunisasi, vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, lalu isolasi penderita penyakit menular, pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja. Lalu kebersihan perorangan, perlindungan sanitasi, dan perlindungan kecelakaan. Lalu perlindungan terhadap kecelakaan kerja, penggunaan nutrisi khusus, perlindungan terhadap bahan karsinogen, menghindari cacat alergen. Lalu early diagnosis and prompt treatment. Yang pertama, diagnosa dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat adalah tindakan yang menemukan penyakit sedini mungkin dan melakukan penatalaksanaan segera dengan terapi yang tepat. Lalu kedua, langkah pertama ketika seseorang telah jatuh sakit, sasarannya adalah orang-orang yang telah jatuh sakit, agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan secepatnya diberikan pengobatan yang tepat. Lalu lanjutannya yaitu pendidikan kesehatan, pemeriksaan umum secara rutin, survei selektif penyakit khusus, isolasi, meningkatkan keteraturan pengobatan, mencari orang yang pernah berhubungan dengan penderita penyakit menular, lalu pemberian pengobatan yang tepat pada setiap permulaan kasus, lalu screening untuk mendeteksi dini kanker. Pembatasan kecacatan. Beberapa usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembatasan kecacatan, yaitu yang pertama penyempurnaan dan intensitas pengobatan lanjutan agar terarah dan tidak menimbulkan komplikasi. Lalu pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan. Lalu perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk pengobatan dan perawatan yang intensif. Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan tingkatan yang terakhir dalam pencegahan penyakit. Rehabilitasi sifatnya pemulihan yang ditujukan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Nah, beberapa usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk rehabilitasi yaitu yang pertama, rehabilitasi fisik, yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal-maksimalnya. Misalnya, seseorang yang karena kecelakaan patah kakinya perlu mendapatkan rehabilitasi dari kaki yang patah ini, sama dengan kaki yang sesungguhnya. Kedua, rehabilitasi mental, yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Seringkali bersamaan dengan terjadinya cacat badannya muncul pada kelainan-kelainan atau gangguan mental. Lalu rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal-maksimalnya, sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Lalu rehabilitasi estesis, yaitu usaha rehabilitasi estesis perlu lakukan untuk mengembalikan rasa keindahan,
walaupun kadang-kadang fungsi dari alat tubuhnya itu sendiri tidak dapat dikembalikan, misalnya penggunaan mata palsu. Motivasi konsep pencegahan. Pencegahan primordial usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faktor risiko, serta diperlukannya keterlibatan instansi-instansi terkait sehingga cepat terlaksana. Yang pertama, pencegahan primer usaha yang dilakukan pada tahap pre-patogenesis, sehingga derajat kesehatan dapat ditingkatkan pada jenis penyakit tertentu. Kedua, pencegahan sekunder usaha yang dilakukan pada saat sakit dengan diagnosis dini serta pengobatan yang cepat dan tepat. Lalu ketiga, pencegahan tersier usaha yang dilakukan untuk mencegah kecacatan atau kematian, mencegah terulangnya penyakit serta melakukan proses rehabilitasi fisik, sosial, serta psikologi. Peran MIK berdasarkan materi pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian, manajemen informasi kesehatan memiliki peran penting dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data kesehatan yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit, melakukan deteksi dini, mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta membantu evaluasi program kesehatan. Selain itu, MIK dan juga mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan dalam pengendalian penyakit melalui sistem pelaporan, surveillance, dan penyediaan informasi kesehatan yang akurat guna menurunkan angka kesakitan, mencegah kecacatan, dan mengurangi angka kematian masyarakat. Nah, rangkuman bab 3-nya, metode penelitian yang digunakan, sistem review dan meta-analisis kuantitatif deskripsi atau kuantitatif analitik observasional atau desain cross-seksional, participatory learning acron atau mixed methods, studi literatur review kualitatif atau studi desain. Sumber datanya, data primer, yaitu responden, masyarakat, peserta edukasi, informan penelitian, hasil observasi dan pengukuran kesehatan. Kedua, data sekunder, yaitu jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan kesehatan, database atau seperti Google Scholar, PubMed, Garuda, E2 Academy, Biomed Central, WHO, dan Kemenkes. Teknik pengumpulan data yang pertama, penelusuran literatur atau literatur search atau systematic review, lalu kuesioner atau survei, observasi lapangan, wawancara terstruktur dan mendalam, fokus group discussion, dokumentasi, edukasi kesehatan seperti pretest dan posttest, lalu pemeriksaan atau pengukuran kesehatan masyarakat. Teknik analisis datanya, analisis deskriptif, yaitu menggambarkan data dalam bentuk frekuensi, persentase, dan karakteristik responden. Lalu analisis inferensial atau statistik, yaitu melihat hubungan antar variabel, yaitu atau cross-seksional. Lalu analisis tematik atau isi, yaitu penelitian kualitatif, sintesis literatur, yaitu literatur review atau systematic review, meta-analisis statistik, yaitu menggabungkan hasil penelitian, dan mixed methods, yaitu gabungan analisis kuantitatif dan kualitatif. Rangkuman bab 4-nya, yaitu yang latar belakang penyakit masih menjadi penyebab kecacatan dan kematian, sehingga diperlukan pencegahan dan edukasi kesehatan. Tujuan, menurunkan angka penyakit, kecacatan, dan kematian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencegahan, primer, promosi kesehatan dan pola hidup sehat, sekunder, deteksi dini dan screening, tersier, pengobatan dan rehabilitasi, bentuk upayanya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, modifikasi konsep pencegahan, fokus pada edukasi, deteksi dini, dan pemanfaatan data kesehatan. Tujuan dan sasaran Kemenkes, yaitu pengendalian penyakit, promosi kesehatan, screening, dan surveillance. Dan peran mahasiswa MIK, yaitu mengolah data kesehatan, membantu pencatatan penyakit, analisis faktor risiko, dan mendukung pengambilan keputusan kesehatan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.